Aku jadikan dia salah satu inspiratorku begitu. Dia tegas banget dalam berargumen, sampai jejak organisasinya pun kan keharmonisan, dan aku merasakan mempunyai keluarga yang baru di IAIN dari PMI itu. Akhirnya aku melihat nih, kakak-kakak kamu ada di wadah apa, tinggal kamu bagaimana untuk satu langkah lebih maju daripada teman-temanmu. Itu aja sih alasan kenapa aku jatuh cinta. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di channel Rumah Institut, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya podcast bersama ini tentu yang sangat luar biasa. Pada sore hari ini saya bersama Ketua Kopri PC PMII Cabang Jember, begitu ya? Iya. Assalamualaikum Mbak Yusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu pada sore hari ini saya ingin berkesempatan sekilas lah berbicara tentang tidak jauh beda apa yang kita bahas pada sore hari ini. Contoh salah satunya adalah bicara tentang perempuan. Oke. Tentu itu juga tidak jauh lagi, sebenarnya siapa sih sosok sahabati Yusi ya? Sahabati Yusi ini siapa sebenarnya juga? Nah, tentu hari ini saya teman-teman mungkin perlu juga harus tahu siapa sih sebenarnya sosok Yusi. Yang jelas dari saya pribadi yang saya kenal sosok sahabati Yusi ini saat masih berada di kampus dulu, masih IAIN. Iya, ya. betul. Semester berapa? Sekarang, ya? Iya, semester berapa dulu itu. Tentu itu saya mengenal jiwa keperempuanannya luar biasa. Bagi saya ini. Oke. Bebas menilai, silakan. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol sama beliau. Saya panggil beliau karena sekarang beliau sudah menjabat, alhamdulillah, baru dilantik menjadi Ketua Kopri PMII Cabang Jember periode 2021-2022. Sebelum membahas lebih jauh, saya pengen tahu dulu tentang siapa sih sebenarnya saudara Yusi itu, dari mana asal saudara Yusi mungkin. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sang pengundang ya. Cuman kayak merasa nggak pantas aja gitu ya. Aku ini siapa sampai diundang, dan bahasanya beliau sungguh sangat menghormati sekali beliau pula gitu. Aku hanya sebenarnya adik tingkatnya beliau pula ya. Aku adik tingkatnya karena secara struktural kita hanya beda bendera saja begitu. Cuman aku tetap anggap beliau seniorku, karena siapa saja orang yang memberiku pelajaran dan pengajaran selain ku panggil guru itu juga aku anggap senior begitu. Ya mungkin karena ini aku digiring untuk memperkenalkan diriku, maka aku perkenalkan singkat saja. Aku nama lengkapku Yusi Putri Lailatul Musyarrafah, dan teman-teman sahabat-sahabatku sering memanggilku dengan Yusi. Kalau di PMII ya mungkin sahabat-sahabat apalagi kader nih manggilnya Bunda, Mami, Moms ya gitu, Umi bahkan begitu. Dan aku enjoy dengan panggilan-panggilan itu begitu. Dan aku lahir di Situbondo pada tanggal 27 Januari 1997. Ya kalau sekarang umurku bisa dihitung sendiri lah ya begitu. Dan alhamdulillah aku bisa lulus tepat waktu katanya, karena memang konsepku itu kita harus lulus tepat waktu begitu. Dan juga ada beberapa konsep dari keluargaku untuk selesaikan apa yang udah kamu mulai, dan harus tepat waktu karena udah kita canangkan kan, udah ada konsepnya dari awal gitu. Jadi alhamdulillah aku bisa lulus tepat waktu. Di 2019 kemarin aku lulus. Dan apalagi aku anak pertama. Jadi kalian sahabat-sahabati di sana bisa ini ya, bisa mulai dari sekarang punya gambaran gimana, kenapa sampai saat ini mungkin si Yusi ini kayak semangat gitu ya.
karena sadar diri aku ini anak pertama, jadi panutan untuk adikku begitu. Nah, Ya, itu punya dulu saudara kali ya. berapa? Punya saudara berapa? Saudaraku dua yang Dua. kandung. Hmm. Aku punya adik, bukan adik tiri lah ya, bahasa kasarannya, 2 dari ibu, 1 dari bapak begitu. Aku termasuk orang yang kaya karena banyak saudara begitu. Alhamdulillah. Iya. Nah itu ya sekilas tentang profil diri dari sahabat. Saya panggil sahabat aja sesuai dengan background beliau. Tapi nggak apa-apa. Ternyata saya masih bisa dipertemukan meskipun beda bendera, tapi juga sama-sama satu kampus dan juga jurusannya Fakultas Dakwah. Iya. Kira-kira begitu. Betul. Diperkenalkan oleh Fakultas Dakwah. Iya. Nah, itu ya sekilas tentang profil diri. Tadi ini kan sekilas tentang profil diri. Mungkin dari perjalanan kenapa ini, Mbak, sahabat Yusi ini memilih kampus IAIN Jember yang sekarang sudah menjadi UIN, UINHAS. ya. Gimana ini kepilihannya? Oke. Aku lulus 2015 di SMK Ibrahimi Sukorejo, Situbondo begitu. Nah, karena background keluargaku broken home, orang bapakku di Jember dan aku hidupnya di Situbondo bersama kakek nenekku begitu. Nah, ada permasalahan internal ya, permasalahan keluarga yang tidak bisa aku selesaikan sendiri begitu. Nah, akhirnya aku pergi nih, lulus dari SMK, aku langsung pergi ke bapak di Jember. Nah, begitu. Tidak ada keinginanku untuk melanjutkan studi, tidak ada keinginanku untuk lanjut di perguruan tinggi begitu. Aku malah ke Jember hanya ingin mendapatkan hakku sebagai anak dari bapak. Aku ingin melanjutkan karirku begitu. Nah, ingin berkarir nih ke Jember, mengejar si bapak ke Jember. Akhirnya ketemu sama bapak dan keluarga barunya. Berikut aku juga bertemu dengan sahabat-sahabatku pondok. Ternyata anak pondok itu ada yang orang Jember dan akhirnya aku sering bertemu dan bermain bersamanya. Dan kebetulan sahabatku yang anak pondok ini kuliah di IAIN Jember dan dia di Fakultas Dakwah, prodinya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Mungkin Tuhan menitipkan suatu surprise-nya kepada si sahabatku ini ya. Jadi sahabatku lah yang berhasil memujukku untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jadi aku sering diajak ke kampus, aku diajak untuk masuk ke kehidupan kampus, diajak sering ngobrol, ketemu sama teman-teman, ngopi-ngopi. Wah, ternyata dunia pendidikan di perguruan tinggi itu luar biasa beda. Maklum ya, aku anak pondok terus baru keluar, wah aku merasakan sesuatu yang beda. Jadi di situ aku mulai jatuh cinta dengan kehidupan kampus. Aku tanya-tanya ke sahabatku itu bagaimana cara untuk menjadi mahasiswa, didampingilah aku untuk Itu ya. untuk ini daftar ke IAIN. Daftar IAIN pun aku nggak tahu gitu. Aku nggak punya pengetahuan tentang IAIN ini kayak apa begitu ya. Dan aku harus masuk fakultas apa. Aku nggak punya apa-apa. Yang penting ya udah aku jadi mahasiswa aja dulu. Jadi aku cuma ngikut-ngikut begitu awalnya. Jadi pengikut ya. Pengikut si sahabatku ini. Aku tanya sahabatku ini prodi apa, KPI, katanya. Oh ya udah, aku masuk kayak kamu aja. Jadi aku tidak membenarkan bahwasanya kampus IAIN ini adalah kampus second land. Aku tidak membenarkan karena banyak sekali pernyataan dari teman-teman kampus IAIN ini adalah second land-nya UNED, kampus IAIN ini second land-nya Malang, Surabaya, enggak. Justru IAIN adalah salah satu kampus tujuanku pasca bertemu dengan sahabat-sahabatku di pondok. Mungkin itu kenapa alasanku memilih kampus IAIN hingga aku masuk prodi KPI. Ngikut-ngikut. Pengikut. Jadi pengikut. Sekarang banyak pengikutnya ini malah sekarang. Alhamdulillah ya. Jadi kasarannya kayak aku tersesat di jalan yang benar begitu. Ya kira-kira begitu ya. Jadi itu tahun 2015 kalau nggak salah ya. Iya, 2015 aku masuk di IAIN Jember. Itu sudah IAIN atau masih STAIN? Sudah IAIN sepertinya, sudah IAIN. Kalau saya itu kan 2014 masih statusnya STAIN kan. STAIN ya. Oh iya. Lulusnya IAIN. UINHAS malah. Oh, UINHAS. Kan, iya, Allah, mantap. Alhamdulillah, mantap. kita bersyukur lah Ya. menikmati dunia persilatan kehidupan.
Siap, siap. Luar biasa. Nah, ini selama perjalanan sahabat Yusi ya. Saya juga sebenarnya banyak terinspirasi. Semua Wah. orang itu adalah guru bagi saya. Betul. Dan kebetulan saya berteman dengan beliau. Itu saya sering pantau di story-nya, sering memberikan sedikit motivasi. Enggak, ini beneran okay. motivasi. Artinya dari situlah saya sadar. Artinya ketika beda background itu semua bagi saya itu adalah guru. Di situ kita mengambil ilmunya. Kira-kira kalau bahasanya senior itu mencuri ilmunya. Iya, dicuri aja. Bahkan bukunya juga dicuri. Gitu. Kader yang cerdas adalah Ya, begitulah kira-kira. Nah, dari perjalanan di situ, sahabat Yusi mungkin kenapa kok tiba-tiba jatuh ke sungai yang namanya organisasi PMI? Wah, aku dibilang jatuh. Gimana itu ceritanya? Aku kurang sepakat dengan bahasanya nih. Wah, aku dibilang jatuh. Iya, aku tidak jatuh di lembah PMI begitu ya. Iya, kenapa kok enggak aja? Karena aku enggak jatuh, justru PMI menolongku begitu. Dari awal aku masuk gerbong YIN nih, YIN Jember, sahabatku itu tadi emang ngawal aku, cuman ngawalnya sampai pada proses pendaftaran doang. Setelah itu dia ngelepas aku, jadi silahkan kamu cari sendiri wes Yus gitu. Jadi aku sendiri wes ngurus dunia perkampusanku begitu. Dan background bapakku kan juga nggak begitu paham sama teknis kampus begitu ya. Jadi ya udah aku cari info-info sendiri. Nah aku ikut tes UM mandiri ya. UM mandiri. Di akhir itu kan tes-tesan akhir. Jalur mandiri berarti. Jalur mandiri aku. Nah, ikut tes. Nah, di situ tuh anak PMI ngadain bimbingan tes begitu. Nah, aku ikut. Aku nggak tahu nih ini dari organisasi apa, yang penting BIM tes karena emang kan backgroundku pesantren gitu ya. Aku khawatir nanti kalau udah tes aku nggak bisa apa-apa begitu. Akhirnya aku ikut tes nih, BIM tes itu namanya, yang diadakan oleh PMI pada tahun 2015 itu. Aku tanpa pikir panjang, aku daftar aja nih kepada BIM tes itu. Nah, disitulah aku mulai merasakan keharmonisan yang ada di organisasi. Maklum lah ya, di pondok itu aku hanya aktif di Iksas sama di OSIS begitu. Jadi kan keharmonisan OSIS di pondok aku beda banget sama keharmonisannya PMI yang ada di kampus begitu. Nah, aku mulai merasakan keharmonisan dan aku merasakan mempunyai keluarga yang baru di YIN dari PMI itu. Akhirnya aku melihat nih kakak-kakak yang udah mengawalku, mendampingi itu kok kayak gini ya, kok produktif banget gitu secara kasat mata ya, kan kalau maba ini kan nggak ngerti sih ya kan. Jadi wah, secara kasat mata ini kok tampilannya, backgroundnya, public speakingnya luar biasa banget gitu kan ya. Apalagi KPI ini ya. Urusan jadi kan kayak aku idola banget nih sama mbak-mbak ini, cewek kok berani banget ya. Ada salah satu perempuan yang sampai saat ini aku jadikan ya salah satu inspiratorku begitu. Dia tegas banget dalam berargumen, sampai jejak organisasinya pun aku mengikutinya gitu. Nah, jadi aku iri aja gitu. Aku bisa nggak ya kayak mbak ini, kira-kira begitu. Ngomong di depan publik gitu, kok tegas banget bahasanya dan dalam berargumen selalu mempunyai landasan. Dan aku iri banget. Nah, aku setelah cari tahu nih, ternyata dia anak PMI. Tanpa disebut saya sudah paham. Oh gitu. Iya. Terus akhirnya ini nih, dia anak PMI katanya. Ya udah, aku mulai cari tahu PMI itu apa. Aku tidak bilang bahwasanya organisasi selain PMI itu tidak mampu memberi keharmonisan ya. Karena pada saat aku masuk gerbong yang mengulurkan tangan duluan ke aku kan PMI. Jadi wajar mungkin ketika aku merasakan keharmonisan dari PMI terlebih dahulu begitu. Mungkin kalau yang datang duluan itu organisasi selain PMI, ya mungkin aku juga begitu, karena aku rasa setiap organisasi nggak ada yang tidak memberikan kenyamanan kepada kader baru begitu. Jadi ya aku merasa kayak aku merasa sesuatu banget deh di PMI. Nah itu awal. Jadi aku nggak mikir panjang lagi buat milih-milih organisasi lain gitu. Jadi aku udah nyaman aja.
nggak cukup di situ ya. Kenapa aku jatuh cinta sama PMI itu karena aku juga cari tahu latar belakang organisasi ini apa, backgroundnya apa, nantinya mampu memberiku apa gitu. Sebenarnya aku nggak ngarep aku nanti di PMI pengen kayak gini, enggak sih, karena aku sadar diri ketika kita ada di suatu wadah atau lembaga, kita tidak bisa mendapatkan kalau bukan kita yang bergerak begitu kan. Betul. Jadi nggak bisa memanfaatkan orang lain gitu dari Karena diri kan kita sendiri. organisasi itu adalah benda mati. Benda mati, nggak Benda bisa mati. memberikan. Jadi aku sarankan jangan percaya sama omong kosongnya seniormu itu yang katanya bilang kalau kamu masuk organisasi ini kamu bakalan nggak. Justru itu dari diri kita sendiri sih. Betul, Kalau betul. emang pengen kayak gitu, tergantung kamu ada di wadah apa, tinggal kamu bagaimana untuk satu langkah lebih maju daripada teman-temanmu. Itu aja sih alasan kenapa aku jatuh Dari cinta situlah sama ya PMI. sudah terbukti ya sahabat Yusi sendiri ya. Dan aku pernah daftar ini lagi Mas, pernah kalau di kampus kan ada organisasi intra dan ekstra. PMI itu kan ekstra. Jadi aku pernah daftar intra dan ada pilihan lah di situ tanpa aku menyebutkannya. Kamu pilih PMI apa? Ini gitu, organisasi X. Tanpa pikir panjang aku bilang, mohon maaf, aku pilih PMI. Jadi aku sebenarnya udah masuk ke kantornya si organisasi intra ini, udah masuk, udah tinggal tanda tangan, cuman si orang yang nerima formulirnya tanya, kamu pilih PMI apa pilih organisasi X? Tanpa pikir panjang aku bilang, aku pilih PMI. Jadi aku nggak diterima di organisasi itu karena aku pilih PMI. Karena aturan di organisasinya itu ini nggak boleh dualisme, nggak boleh dua organisasi gitu. Ya udah, tanpa pikir panjang. Nah, karena Ini mungkin kan beda organisasi, maksud istilahnya kan internal sama eksternal. Jadi kalau di dalam aturan main organisasi itu sendiri, ya mungkin ini sedikit ada di dalam pikiran saya mungkin Oke, sisa-sisanya ya. halang merendah nih. Iya enggak, serius ini sisa-sisanya. Kalau di dalam aturan main organisasi itu kan ada namanya ADART. Oh iya, Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Iya, Nah, di situ kan di pasal yang berapa sesuai dengan organisasi itu pasti dijelaskan bahwa kita boleh dualisme, boleh ikut organisasi lain asalkan bukan sama-sama dalam eksternal. Itu boleh dimanapun organisasinya. Kalau ekstra kampus pasti harusnya itu. begitu ya, secara Begitu. secara organisasi begitu. Secara organisasi. Jadi entah kenapa si penerima formulir itu bercanda kepadaku ataukah serius gitu, tapi ya tanpa pikir panjang aku tetap pilih PMI gitu. Justru itu sedikit banyak ada kesamaan dengan proses apa yang saya alami juga kira-kira begitu. Ya mungkin saya nggak begitu karena saya lebih fokus kepada sahabat Yusi yang sosok inspirator bagi saya. Dan sekarang ini sudah luar biasa. Itu sekilas tentang perjalanan barusan. Ini sudah masuk pada wilayah PMI. PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, justru sahabat Yusi yang saya kenal semenjak dari awal itu sudah beda dalam tataran bersosialnya, itu sudah berbeda. Justru di situ saya sudah ada sisi nilai positif. Nah, inilah sosok perempuan yang nantinya akan hadir di Jember. Ternyata terbukti hari ini. Ternyata saya merasa bersyukur juga. Merasa bersyukur. Pada saat itu dikenal saat saya masih posisinya menjadi anggota di Komseret. Gitu ya. Karena sering dibawa sama siapa ya? Fendi, Mas Sauki kalau nggak salah. Oh, Mas Sauki, kan? Mas Sauki. Dari situ saya mengenal sahabat Yusi dan sekarang beliau itu sudah berorganisasi, mungkin bisa dicari untuk mahasiswa baru, mungkin ada yang namanya PMI, kenalilah PMI dan seterusnya begitu. Nah, sekarang beliau ini menjabat ketua Kopri cabang, nggak nanggung-nanggung sekarang ini. Luar biasa, nggak nanggung-nanggung. Mungkin sebelumnya sudah menjadi ketua Kopri Komisariat Rayon. Ketua Kopri Rayon. Tatarannya enggak. Jadi kalau rayon ini kan tatarannya kayak desa, gitu kan ya. Kalau di wilayah kenegaraan rayon ini desa.
Kalau cabang ini kayak kabupatennya. Kabupaten. Bukan, mohon maaf, kecamatan. Kalau kabupatennya itu PKC gitu. Oh, begitu. Jadi ya aku di tataran kepengurusan kecamatan aja, enggak sampai jangan berlebihan lah. Sekarang menjabat ketua Kopri. Nah, sekarang ini mumpung ini saya sebelumnya lupa sebenarnya saya tadi. Saya ucapkan selamat ya. Ini Siap. baru dilantik baru 3 hari yang lalu begitu ya. Iya, benar 3 hari yang sekali. lalu baru dilantik. Kebetulan yang melantik kalau nggak salah siapa itu? Adawiyah, Iya, Robiatul Adawiyah Robi Adawiyah itu Awi. dari Langsung pengurus saya besar. chat beliaunya, kok nggak ngabar-ngabar ini sahabat ini. Kalau Soalnya di- terbatas kan Mas undangannya begitu. Per lembaga aja maksimal 2 orang. Oh, Gitu. udah heran. Nah dari situ ya, nah kira-kira ini apa sih yang membuat inspirasi terus mau berproses sampai sekarang? Beliau padahal sekarang sudah lulus S1 kurang lebih 2 tahun apa? 2 tahun lah kalau 2 tahun. 2019 2020 udah 1 sekarang. 2 tahun. 2 tahunan lah Ada ya. rencana lanjut S2 nggak? Pertanyaan menyedihkan. Adalah Atau pasti. saya yang mau nawarkan S2 gitu kan? Gaya. Kan nggak mungkin. Siapa sih yang nggak pengen lanjut pendidikan Oh, gitu ya? iya. Pengen lah, cuman ya belum waktunya. Masih ada hal yang aku prioritaskan dulu. Prioritaskan dulu. Mungkin dari aturan main organisasi gimana itu? Ini Tidak. kan baru lulus 2019. Nah, sekarang sudah 2021. Gimana ke aturan main organisasi? Secara kemahasiswaannya Oke. gitu kan. Seingetku nih ya, Status kemahasiswaan. kalau di ADART itu tetap dikatakan kader aktif apabila dia sudah lulus dari 3 tahun, 3 tahun. 3 tahun Jadi ya, 3 tahun 3 batasannya. tahun batasnya itu baru dikatakan senior atau alumni begitu. Begitu. Jadi nggak ada yang bisa menuntutku nih ya. Kenapa aku masih di cabang sementara aku nggak lanjut pendidikan begitu. Karena aku masih saya kader tetap aktif. doakan beliau tetap lanjut S2 tahun ini. Amin, Tahun amin ini ya memang. Allah, amin. Didoain lah. Atau saya nanti kasih beasiswa ini. Oh si gaya. Gayanya ini begitu kalau sama-sama aktivis ya. Iya, Begitu. Sekarang ini turun derajat sih sekarang begitu. Nah, gimana yang menjadi inspirasi sehingga sampai saat ini menjadi ketua Kopri sahabat UC, dan apa yang menjadi titik target ke depan selama kurang lebih 1 tahun 1 periode ini yang menjadi titik target maksudnya titik target apa yang ingin ditargetkan sama sahabat UC ini untuk perempuan di Jember secara umum lah istilahnya begitu. Ya. Kalau melihat dari sisi perempuan, di awal aku masuk gerbong IAIN, aku tidak punya capaian terkait nantinya aku jadi apa, karena emang belum punya landasan apa-apa waktu masih maba. Dan ketika masuk di PMI itu aku mulai belajar, oh ternyata di PMI ini aku bisa menemukan jati diriku begitu. Aku bisa mulai mengekspresikan apa yang harus aku ekspresikan sebenarnya. Dan aku mulai mengenal perempuan yang merdeka di situ. Perempuan yang tidak lagi melulu ikut dengan omongan orang begitu. Jadi intinya kayak aku merasakan aku merdeka. Nah, disitulah aku mulai menentukan arah gerakku sendiri, menentukan arah gerakku. Termasuk kenapa aku sampai saat ini bertahan. Meskipun sebenarnya umur 24 di desa harusnya udah nikah ya. Ini kode. Iya, harusnya aku udah nikah begitu, umur 24. Cuman ya aku punya sasaran dan prioritas yang harus aku capai. Aku perempuan dan aku adalah ibu pertama untuk anakku nanti begitu kan, sepahamku. Jadi tidak sepahamku lagi, laki-laki tidak bisa menggantikan posisi ibu, tapi kalau ibu bisa menggantikan posisi ayah nantinya. Nah, disitulah aku memanfaatkan waktuku ini. Aku sudah izin dengan keluargaku untuk memberiku waktu mencari jati diriku lagi begitu. Jadi pasca dari kepengurusan rayon, aku ingin melanjutkan ke cabang. Kenapa? Karena aku masih merasa kurang ilmuku di sini. Begitulah ilmu padi. Iya, masih kurang ilmuku begitu terkait bagaimana aku mempertahankan diriku sebagai perempuan seutuhnya begitu ya. Karena kalau di tingkatan rayon aku sudah melihat aku udah bisa menjadi perempuan yang merdeka. Kemudian setelah aku merdeka, bagaimana aku lebih bisa mencapai kemerdekaanku kemudian begitu kan. Jadi
di bagaimana cara aku mendapatkan kemerdekaanku, aku menargetkan prioritasku saat ini adalah bagaimana aku terus melatih diriku untuk nantinya tidak kaget ketika aku nanti berkeluarga. Jangan ini ya, di organisasi kan nggak diajari keluarga. Kata siapa? Justru dengan kita berorganisasi di situ permasalahan-permasalahannya kompleks begitu. Jadi nggak cuma bahas tentang keluarga doang sih ya. Jadi aku merasa, wah aku ini benar-benar tersesat di jalan yang benar deh pokoknya begitu. Alhamdulillah. Jadi di umurku 24 tahun, ya kalau ditanya keinginan untuk lanjut nikah ya aku pengen gitu. Cuman bukan prioritasku saat ini. Prioritasku adalah sekarang aku mencari jati diriku, bagaimana caranya aku nanti memerdekakan diriku sendiri begitu. Nah, untuk capaianku, kenapa tadi tanya S2, aku emang inginnya sebenarnya S2 ini kan tahun kemarin. Cuman karena ada beberapa pertimbangan dan kendala yang tidak bisa aku hadapi, akhirnya di pending gitu ya untuk lanjut studinya. Kalau keinginan ingin banget, dan kebetulan tahun ini aku juga punya kesempatan untuk lanjut pendidikan. Doain lah ya Rek, semoga aku bisa lanjut pendidikan S2 begitu. Karena lagi-lagi tujuanku adalah untuk keberlangsungan hidupku nanti. Keberlangsungan hidupku nanti aku nggak bakalan hidup sendiri, aku bakalan hidup dengan anakku. Aku lebih mikir kayak generasiku selanjutnya begitu. Betul. Karena tidak bisa dipungkiri, aku harus punya generasi. Nah, dari situ aku terus memupuk diriku untuk benar-benar menjadi pemimpin untuk diriku sendiri terlebih dahulu. Kemudian bagaimana aku menjadi pemimpin untuk orang-orang di sekitarku, minimal perempuan terlebih dahulu yang aku pimpin. Itu juga jadi alasan kenapa aku kemudian memilih menjadi ketua Kopri, bukan menjadi ketua umumnya. Luar biasa. Karena emang belum mampu kali ya untuk menjadi ketua umum. Jadi di ketua Kopri ada tahapan-tahapan dan prioritas-prioritas yang harus aku capai begitu. Itu capaian-capaian. Dan untuk selanjutnya aku nggak muluk-muluk. Kalau dari dulu aku selalu menggaungkan, dari mabah aku selalu menggaungkan, aku ingin menjadi mensos, menteri sosial. Entah kenapa aku pengen jadi mensos, melihat keadaan lingkungan di rumahku miris sekali ketika orang di sekitarku sedang tidak baik-baik saja, orang di sekitarku tidak mendapatkan keadilan terkait sosial. Jadi aku pengen bagaimana semisal atau aku ya yang jadi pemimpinnya gitu di menteri sosial, mungkin di menteri sosial. Aku pengen banget nanti jadi penggantinya Bunda Risma. Cuman terkubur tuh aku kok ya pengen jadi dosen aja sekarang. Ya. Kalau pengen jadi dosen itu secara akademis harus segera tuntas. Iya itu gitu, harus linear pula ya. Karena dari bacaanku juga melihat keadaan di sekitarku, kebetulan aku juga dekat dengan beberapa sahabat-sahabatku yang udah menikah begitu. Setelah aku telisik, ternyata pekerjaan yang pas sekali untuk seorang istri adalah menjadi pendidik atau menjadi guru, baik itu guru ataupun dosen. Karena kalau aku pribadi nih lagi, aku tidak mau anakku dicampur tangan oleh orang lain untuk urusan pendidikannya. Aku ingin turun langsung mendidik generasiku selanjutnya. Jadi aku pengen ada waktuku, aku tidak mau egois untuk terus aktif memupuk diriku sendiri. Tapi karena aku rasa pupukku udah banyak, kemudian aku memupuk bibitku juga, generasiku. Jadi aku pengen turun langsung nantinya untuk mendidik anakku gitu. Jadi aku rasa pekerjaan yang pas sekali untuk seorang istri nantinya adalah seorang guru atau dosen. Ya kok bahas istri ya? Ya itu capaianku maksudnya, kenapa aku sampai saat ini masih semangat di organisasi begitu. Nah mungkin ini statement yang terakhir, paling yang terakhir nih. Paling yang terakhir nih. Aku banyak ngomong soalnya ya Mas ya. Nggak jadi masalah, ini tambah waktu tambah panjang kan gitu. Nah mungkin yang terakhir ini sedikit mengikuti media ini. Sahabat Yusi ini kalau nggak salah menulis menggaungkan masalah RUU PKS tentang perempuan. Maksudnya gimana itu? Mungkin dijelaskan secara publik begitu. Apa yang menjadi target di situ sebenarnya? Selain itu target
organisasiku secara struktural, aku ingin mengenalkan bahwasanya sampai saat ini Kopri Cabang Jember masih fokus atau masih konsen untuk mengawal isu-isu lokal, isu nasional, dan isu lokalnya itu isu lokal dan isu nasional masih hangat diperbincangkan terkait RUU PKS begitu ya. Disadari bersama bahwasanya Indonesia belum punya payung hukum yang jelas dan payung hukum yang berperspektif korban begitu kan. Masih ada aja aturan-aturan yang victim blaming atau menyalahkan korban begitu kan. Jadi kenapa itu salah satu rangkaian kegiatanku untuk salah satu gebrakanku dari Kopri Cabang Jember untuk benar-benar serius begitu ya, serius dalam melangkah. Karena saat ini di masa pandemi ini kita nggak bisa reaksi turun langsung gitu ya, menemui para puan dan tuan gitu ya. Aku nggak bisa. Jadi aku cari cara solusi komprehensifnya, aku rasa taktis banget ya. Ya udahlah kita main di media begitu. Kita senam jempol. Jadi selain aku nulis di media online dan alhamdulillah kemarin juga terbit ya di media cetak. Kado luar biasa sebelum aku dilantik, tulisanku terbit di media cetak. Nggak berhenti di situ sih Mas, terkait pengawalan Kopri Cabang Jember, kita terus melakukan pengawalan yang pastinya selain di media kita juga mulai dari pikiran sendiri dan kita juga mulai dari ini masyarakat dan kader. Karena Kopri ini hadir bukan hanya untuk kader ya, Kopri hadir untuk masyarakat agar kita berkeadilan gender. Jadi untuk berkeadilan gender kita nantinya harus mampu bagaimana kita mampu melindungi diri sendiri dan orang di samping kita minimal. Cara melindunginya yaitu kita harus punya payung hukum. Gak bisa, Indonesia ini sebenarnya kan negara hukum, tapi kok hukumnya nggak jelas gitu ya. Jadi perlulah langkah-langkah itu diseriusin. Itu adalah langkah seriusku Mas untuk mengawal isu-isu lokal dan nasional. Nah mungkin yang paling terakhir dan yang terakhir ini, karena ini statement barusan ini perlu dipertegas bahwasanya ini kan berbicara payung hukum. Nah karena posisinya ini era pandemi COVID-19, mau turun langsung itu tidak bisa, kita dibatasi kan begitu. Nah apa kira-kira yang menjadi strategi yang untuk itu suara kita itu didengar oleh khususnya pemerintah kan begitu, yang menjadi sasaran kita harus bagaimana payung hukum itu khusus perempuan itu segera angkat tangan adalah ditandatangani. Iya, kan itu sebenarnya payung hukum terkait RUU PKS ini bukan hanya untuk perempuan ya. Aku luruskan lagi, RUU PKS ini hadir untuk kita. Untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia siapa? Kita, laki-laki dan perempuan begitu. Jadi yang menjadi korban bisa aja laki-laki dan perempuan, yang menjadi pelaku pun bisa laki-laki dan perempuan gitu. Jadi terkait RUU PKS ini untuk kita semua, bukan hanya untuk perempuan begitu. Jadi langkahnya adalah selain kita main di media, kita juga main ke atas secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal ke sini enggak sih? Horizontal ke atas, kita main ke karena tataran Kopri ini PKC hingga ke PB, kita juga satu frame dalam mengawal ini hingga sampai saat ini kan dirubah nih RUU PKS menjadi RUU TPKS begitu. Setelah kita kaji ternyata esensinya sama, ya udah nggak masalah, asalkan ayo segera RUU PKS ini disahkan begitu. Jadi kita satu frame nih secara organisasi. Secara vertikal tadi aku juga bilang penyadaran pikiran maksudnya memerdekakan diri sendiri dan orang-orang di samping kita agar satu frame, karena nggak bisa RUU PKS itu disahkan yang gerak itu cuma aktivis masyarakat. Kita perlu bersinergi masyarakat, kader dan orang-orang politik pastinya, pembuat kebijakan gitu. Jadi kita perlu bersinergi, itu sih bentuk sinergi dari Kopri. Jadi kita bekerja sama dengan semua elemen yang nantinya bisa mendukung kita. Itu kawalan. Jadi luar biasa ini beliau. Jadi ini adalah hal yang terakhir, ini luar biasa sebenarnya. Mau diperpanjang pembahasan ini tentu harus buka webinar kayak begitu kan. Webinar ya? Iya, webinar ya. Artinya begitu. Jadi luar biasa yang disampaikan. Sebenarnya saya masih penasaran. Saya bukan meskipun sosok laki-laki bicara tentang perempuan itu saya sangat penasaran sebenarnya. Banyak hal-hal yang hadir itu perlu kita dukung bersama. Nah, mungkin yang terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Yusi sudah meluangkan waktunya
untuk kita podcast bersama. Tentu ini kita juga butuh dukungan supportnya untuk terus membangun channel Rumah Institut ini untuk menjadi inspirasi untuk masyarakat, aspirasi salah satunya begitu. Nah, kira-kira begitu dari saya. Mungkin ada statement terakhir yang mau disampaikan oleh Mbak Yusi sebelum kami tutup. Oke. Satu hal yang harus kalian ketahui, satu hal yang harus kalian ketahui, dalam masa apapun kita, yang bisa menolong kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Jadi stop kita percaya dan memanfaatkan orang lain. Karena tadi aku bilang, gak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Semangat terus. Salam apa nih aku? Salam apa? Pergerakan. Salam pergerakan dan salam apa ya ini? Tangan terkepal maju ke muka. Oke, Kira-kira iya. begitu kan? Iya, itu. Nah, kira-kira dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.